Bab 1205. Master Organisasi Kehancuran Dunia. Melihat pemandangan ini, wajah orang-orang di atas tembok kota langsung pucat. Pemenggal kepala di kejauhan memiliki senyum dingin di sudut mulutnya. Dan pada saat ini, di bawah tatapan heran dari pemenggal kepala, luka di tenggorokan warrior yang langsung sembuh. Bagaimana? Mungkin. Mata pemenggal kepala penuh dengan ketidakpercayaan. Warrior yang menyentuh tenggorokannya, menatap pemenggal kepala dan matanya sangat serius. Pada saat itu sebelumnya, dia benar-benar merasa bahwa darah di seluruh tubuhnya tampaknya didorong oleh sesuatu, terutama darah di tenggorokan, seolah-olah telah berubah menjadi pisau tajam, kemudian memotong tenggorokannya dari dalam keluar. Untungnya di saat kritis, pusaran energi kecil di tubuhnya berputar dan menekan darah yang didorong oleh kekuatan misterius. Jika tidak, dia mungkin akan langsung terputus kali ini. Tentu saja, hanya mungkin. Meski tenggorokannya digorok, celah itu tidak cukup untuk membunuhnya, dan dengan kewaspadaan, meski tanpa pusaran energi kecil, ia mampu menekan tubuhnya dengan jiwa pedang. Warrior yang benar-benar menyingkirkan penghinaannya, tidak harus dikatakan bahwa dia sepenuhnya waspada. Dia tidak membenci pemenggal kepala sejak awal, tetapi serangan aneh pemenggal kepala itu membuatnya hampir berkelahi dengannya. Bagaimana bisa? Pemenggal kepala sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi warrior yang sedang tidak ingin mendengarkan omong kosongnya. Sebuah sarung pedang kuno muncul di tangan warrior yang, saat berikutnya, pedang niat disarungkan, kemudian warrior yang tiba-tiba mencabutnya. Ring. Suara menusuk pedang bergema di langit, dan energi pedang menebas langit menuju pemenggal kepala. 200 ilmu menebas langit menarik pedang plus jiwa pedang alam nirwana. Kekuatan pedang energi tumpang tindih ini sangat dahsyat. Ruang di tempat itu langsung pecah. Sebelum energi pedang tiba, jiwa pedang yang kuat dan energi di dalamnya mendorong kepala manusia ke depan dan ke belakang lagi dan lagi. Pupil pemenggal kepala menyusut, jantungnya terkejut, pikirannya bergerak, perisai darah tiba-tiba muncul di depannya, kemudian dia menggigit lidahnya. Setetes darah menyembur keluar, tenggelam dalam perisai darah. Setelah esensi darah terendam ke dalam pelindung darah, retakan di seluruh pelindung darah segera pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan tirai tipis berwarna merah darah muncul di permukaan pelindung darah. Boom! Energi pedang menghantam perisai darah, dan tirai cahaya tipis merah di atas perisai darah hancur seketika. Pemenggal kepala dikejutkan oleh pedang dan mundur ribuan kali. Segera setelah pemenggal kepala berhenti, energi pedang yang tidak lebih lemah dari energi pedang sebelumnya tiba-tiba menerobos udara dan menghantam perisai darah di depannya. Duar. Perisai darah terbuka dan pemenggal kepala sekali lagi terhempas ke belakang ribuan kaki. Kali ini, sebelum pemenggal kepala berhenti, warrior yang berubah menjadi cahaya pedang dan menebas ke arah pemenggal kepala. Warrior yang terlalu cepat. Meskipun pemenggal kepala telah melihatnya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Yang bisa dia lakukan hanya menggigit ujung lidahnya lagi dan membiarkan darahnya memercik pada perisai darah. Pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa membiarkan perisai darah di depannya hancur, jika tidak, dia hanya akan mati. Setelah perisai darah disemprot dengan esensi darah, perisai darah bergetar hebat, dan permukaannya ditutupi dengan tirai cahaya berwarna darah. Segera setelah tirai cahaya berwarna darah menutupi pelindung darah, sebuah pedang langsung menyentuh pelindung darah. Boom! Ruang di sekitar warrior yang dan pemenggal kepala retak secara langsung.
Pemenggal kepala menyemprotkan beberapa suap darah ke perisai darah. Kali ini, dia tidak sengaja menyemprotkannya, tetapi 5 organ dalam dihancurkan dan dipaksa untuk disemprotkan. Pada saat yang sama, pemenggal kepala sekali lagi diguncang oleh pedang ini dan mundur dengan keras. Namun, warrior yang muncul di depan pemenggal kepala lagi seperti belatung di Tarsus. Kali ini, warrior yang tidak menggunakan pedangnya, tetapi sebuah pikiran. Tangannya langsung ditutupi dengan sisik naga merah menyala, kemudian, di bawah mata ketakutan dari pemenggal kepala, warrior yang meraih perisai darah dengan tangannya ditutupi dengan sisik naga. Ambil perisai. Pemenggal kepala ketakutan, dan ketika pikirannya bergerak, perisai darah tiba-tiba berputar, bilah sinar berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar darinya. Namun, warrior yang tidak menghindar. Pada akhirnya, semua bilah cahaya berwarna darah itu masuk ke tubuh warrior yang. Ada senyum di sudut mulut warrior yang, tangannya terbanting keras, dan perisai darahnya direnggut olehnya, tetapi perisai darah itu bergetar dengan liar. Perisai darah memiliki hubungan spiritual dengan pemenggal kepala. Ia telah mengakui pemenggal kepala sebagai tuannya. Sekarang setelah dirampok, ia secara alami berhenti. Namun, tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak bisa melepaskan diri dari tangan warrior yang. Warrior yang melihat perisai darah di tangannya, lalu melemparkannya langsung ke pusaran energi kecil. Pada saat perisai darah dilemparkan ke dalam pusaran pusat energi oleh warrior yang, pemenggal kepala di kejauhan tiba-tiba melebarkan matanya dan berkata, "Kenapa? Bagaimana? Sebaiknya kamu tidak bicara." Suara warrior yang jatuh, berubah menjadi cahaya pedang dan melesat keluar. Di kejauhan, pemenggal kepala ketakutan. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali, karena kecepatan warrior yang jauh melampaui dia, jadi dia hanya bisa menyesalinya. Dalam sekejap, pedang telah tiba, dan ujung pedang berhenti kurang dari setengah inci dari alis pemenggal kepala, karena pedang warrior yang digenggam erat oleh tangan pemenggal kepala. Ada senyum di sudut mulut warrior yang dan pedang di tangan kanannya mengayun tajam. Tes. Tangan pemenggal kepala langsung ditebas, lalu warrior yang melompat dan langsung memukul pemenggal kepala itu. Boom! Dengan dentuman keras, pemenggal kepala itu terbang terbalik. Di udara, energi pedang menembus langit dan menebas pemenggal kepala. Tepat ketika energi pedang hendak menebas pemenggal kepala, sebuah tangan hitam tiba-tiba merobek ruang dan muncul di depan pengangkat kepala, langsung menebas cahaya pedang warrior yang. Duar. Cahaya pedang pecah, tangan raksasa itu menghilang, dan seorang lelaki tua berjubah biru muncul di depan kepala lelaki itu. "Kamu." Orang tua berjubah biru hendak berbicara, tetapi warrior yang tiba-tiba menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan lelaki tua berjubah biru. Kemudian, warrior yang tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Murid lelaki tua berjubah biru itu menyusut, dia tidak berani gegabah, tangannya mengepal, kemudian dia membanting ke arah warrior yang. Boom! Tinju dan pedang berpotongan. Lengan lelaki tua berjubah biru itu retak, dan kemudian, tubuhnya langsung terguncang ribuan kaki jauhnya. Ah! Pada saat ini, teriakan tiba-tiba datang dari kejauhan. Pria tua berjubah biru itu mendongak dan melihat sebilah pedang diselipkan di antara alis pemenggal kepala. Melihat adegan ini, mata pria tua berjubah biru itu sedikit menyipit, ada sedikit kejutan di matanya. Di kejauhan, warrior yang mengulurkan tangannya, dan cincin penyimpanan di tangan kepala lelaki itu terbang ke tangannya,
kemudian dengan lambaian tangan kanannya, kepala lelaki menerima liontin cincin itu langsung darinya. Warrior yang menoleh untuk melihat lelaki tua berjubah biru itu dan berkata sambil tersenyum, organisasi kehancuran dunia akhirnya tidak tahan lagi. Pria tua berjubah biru itu melambaikan tangan kanannya, dan 15 pria tua berjubah biru tiba-tiba muncul di sekitarnya. 15 pendekar kaisar. Pada saat ini, Liga Pedang dan Sekte Suantian juga berhenti. Saat ini, di pihak Liga Pedang, pupet warrior yang mati 6, hanya menyisakan 3 pupet. Kota Bauhinia meninggal seorang pendekar kaisar. Paul Jian dan Linux hanya sedikit terluka. Di sisi lain, Sekte Suantian agak berat. Baik Paul Jian maupun Linux dapat bertarung 1 lawan 2, terutama Paul Jian itu, bahkan 1 lawan 3. Oleh karena itu, siapapun yang bertarung melawan 2 orang sendirian pada dasarnya akan jatuh. Sekte Suantian semula memiliki 16 pendekar kaisar, tetapi sekarang hanya memiliki 9 pendekar kaisar. Kehilangan berat. Ketua Sekte Suantian Thomas Xiao, Ketua Sekte Changsui Bigo Li dan penguasa kota Badai Salju sangat muram. Kali ini mereka benar-benar kalah. Tanpa beberapa ratus tahun, takutnya tidak akan dapat memulihkan vitalitasnya. Tanpa diduga, orang di belakangmu adalah sisa-sisa istana Dewa Pedang. Pada saat ini, seorang pria paruh baya dengan kipas lipat muncul di langit. Salam kepada Master. Melihat pria paruh baya ini, pria tua berjubah biru di lapangan segera membungkuk sedikit ke pria paruh baya dan berkata dengan hormat. Sisa. Cahaya dingin melintas di mata Linux dan dia berkata, pada zaman Istana Dewa Pedang, organisasi kehancuran duniamu mungkin bukan apa-apa. Aku tetap menghormati senior Wuji. Pria paruh baya itu berkata dengan suara rendah, tapi, Istana Dewa Pedang, hehe. Sekarang bahkan tidak berani kembali ke rumah sendiri, kalian hanya sekelompok anjing yang berduka. Namun, kamu sedang sekarat, karena itu, izinkan organisasi kehancuran dunia datang sendiri untuk mengakhiri Istana Dewa Pedang. Hanya dengan kalian. Pada saat ini, Paul Jian tiba-tiba mengeluarkan kotak pedang dan berkata, Master organisasi kehancuran dunia. Hehe, ayo, biarkan aku mengalami trik hebatmu. Sesuai keinginanmu. Pria paruh baya itu melirik Paul Jian dengan ringan, lalu berbalik untuk melihat pria tua berjubah biru dan yang lainnya, berkata, bunuh mereka, tidak perlu menyimpan energi. Suara itu jatuh, pria paruh baya itu naik ke langit, pedang itu sangat dekat di belakangnya. Di lapangan, karena kemunculan organisasi kehancuran dunia, pihak Liga Pedang berubah dari keunggulan semula menjadi kerugian, karena organisasi kehancuran dunia ditambah Sekte Suantian ke samping, total ada 24 pendekar kaisar. Di pihak Liga Pedang, hanya tersisa 10 pendekar kaisar. Perbedaannya terlalu besar. Wajah Linux dan yang lainnya menjadi jelek. Pada saat ini, Thomas Xiao berkata dengan wajah muram, Warrior Yang, hari ini, aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu dan Liga Pedang. Jangan khawatir, aku akan berdiri di depanmu dan membunuh semua orang Liga Pedang di depanmu. Warrior yang terkekeh dan berkata, sebenarnya aku sudah menunggu organisasi kehancuran dunia muncul. Kenapa? Seorang lelaki tua berjubah biru mengerutkan kening. Warrior yang memandang lelaki tua berjubah biru itu dengan senyum di sudut mulutnya, dan berkata, karena ini, kami dapat membunuh kalian semua sekaligus. Olehmu. Pria tua berjubah biru itu mencibir di sudut mulutnya. Ya, aku. Suara warrior yang jatuh dan matanya langsung merah darah. Boreal Sky.
Dengan suara warrior yang boom, barisan darah menyebar dari tubuh warrior yang. Ketika kolom darah keluar, semua pendekar kaisar di medan langsung dikejutkan oleh kolom darah dan mundur. Bersambung.